Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Kasparov versus Tim Dunia adalah permainan catur yang dimainkan pada tahun 1999 melalui internet. Melalui biji putih, Garry Kasparov menghadapi peserta dari seluruh dunia dengan keputusan per langkah melalui voting di internet. Lebih dari 50.000 orang dari lebih dari 75 negara berpartisipasi dalam permainan ini. Setelah melewati 62 langkah yang dimainkan selama 4 bulan, Kasparov memenangkan permainan tersebut. Meskipun Kasparov menang, partai ini menghasilkan campuran ide-ide taktis yang mendalam dan suara yang pluralitas. Kasparov mengakui bahwa dia tidak pernah mengeluarkan banyak tenaga untuk permainan lain dalam hidupnya. Kemudian Kasparov mengatakan bahwa ini adalah permainan catur terbesar dalam sejarah. Banyaknya ide, kerumitan, dan kontribusi yang telah diberikannya pada catur menjadikannya permainan paling penting yang pernah dimainkannya. Oke, langsung saja kita lihat keseruan partainya ketika Kasparov dikeroyok oleh Tim Dunia ini. Kasparov yang memegang putih memulai permainan dengan E4. Untuk balasan langkah pertama ini, Tim Dunia akhirnya memilih langkah balasan C5. Setelah voting terbanyak dengan 41% memilih langkah ini, ya, Tim Dunia mengarahkan ke jalur pertahanan Sisilia. Kasparov kuda F3 dibalas D6. Biasanya langkah umum selanjutnya putih adalah D4, tapi di posisi ini Kasparov menjalankan langkah inovatif gajah B5 skak, dan Tim Dunia menutup dengan gajah pukul gajah, dan menteri balik mengambil. 29% anggota Tim Dunia menginginkan memukul dengan kuda, tapi kalah suara dengan yang berpikiran memukul dengan menteri, karena mayoritas menginginkan kuda ini berkembang ke C6. Kasparov melanjutkan C4 dan dibalas Tim Dunia dengan mengembangkan kudanya. Kuda C3, kuda F6. Kasparov melakukan rokade, dibalas G6. Persiapan Fianchetto gajah ke G7. Di posisi ini Kasparov memainkan langkah yang memanaskan pusat, D4, memulai konflik di pusat, dan Tim Dunia menerima pertukaran dan balik dipukul kuda. Gajah G7 dengan ancaman kuda pukul pion sehingga discover attack menyerang kuda 2 kali. Kasparov memundurkan kudanya dan menteri ke-6 menyerang ganda pion pusat putih. Kuda D5 dengan ancaman ke C7 melakukan garbuan. Bagaimana reaksi dari hitam? Memukul pion gratis atau melindungi petak C7. Akhirnya voting berbicara dan mayoritas Tim Dunia dengan suara mutlak 71,66% memilih langkah menteri pukul pion M4. Kasparov kuda C7 skak, raja D7, dan tentu saja setelah ini kuda memukul benteng. Kasparov unggul kualitas perwira tapi kalah pion. Menteri kali C4, kuda B6 skak. Kasparov ingin kuda ini dipukul di sini agar hitam tercipta double pion. Sampai dengan saat ini secara materi permainan terlihat masih berimbang, tapi secara posisi hitam memiliki kelemahan dengan double pionnya dan rajanya yang tertahan di tengah. Untuk penguasaan pusat, hitam terlihat lebih dominan. Oke, Kasparov melanjutkan kuda C3, benteng A8, A4 dengan ide jika hitam bermaksud mengeluarkan bentengnya melalui A5, maka akan disambut kuda B5 dan benteng hitam akan terkunci. Hitam melanjutkan kuda E4. Pada langkah ini, Tim Dunia memaksa Kasparov untuk menukar perwira terdepannya, sekaligus membuka diagonal ini dan mengaktifkan gajahnya. Kuda pukul kuda dan balik dipukul menteri. Menteri ke B3 menyerang pion F7, dibalas F5, gajah G5. Kasparov membuat ancaman benteng E1, selanjutnya menyusupkan menterinya ke E6 dan merebut pion E7. Tim Dunia merespon menteri B4 menawarkan pertukaran menteri. Menteri ke F7 mengancam gajah E5, hitam
memancing pion H7 untuk dimakan, dan selanjutnya benteng H8 mendapatkan serangan yang kuat ke pion H2. Tapi Kasparov tidak terpancing dan bermain H3, benteng kali 4 dan benteng pukul benteng, dan menteri mengambil. Menteri kali H7, gajah kali B2, menteri kali G6. Kedua kubu saling menghabisi pion lawan di sayap yang berbeda. Menteri E4 melindungi pion F5, menutup ruang gerak menteri putih. Kasparov bermain menteri ke F7, menempatkan menteri di posisi yang ideal untuk ruang gerak dan diagonal yang lebih luas. Gajah D4, menteri B3 dengan ide melakukan pertukaran gajah di E3 dan selanjutnya memukul pion lemah B6. Tapi tim dunia memblokir dengan langkah bagus F4, mencegah putih memainkan gajah E3 sekaligus mengancam dengan langkah F3 dan memaksa Kasparov memainkan menterinya kembali ke F7 mengawal lajur F. Gajah E5, H4, B5, dan H5. Kasparov meluncurkan pionnya menuju petak promosi. Menteri C4 menawarkan pertukaran menteri, tapi Kasparov menolaknya dengan menteri F5 skak. Menteri E6, kembali tim dunia mengadu menteri. Sekarang bila Kasparov mengelak pertukaran, misalnya dengan memainkan menterinya ke E4, maka tim dunia akan memainkan langkah kuat menteri G4 menyerang 2 biji putih. Akhirnya pertukaran menteri tak terelakkan lagi dan raja mengambil. G3, F kali G3, dan F kali G3, pertukaran yang membuat lajur F menjadi terbuka. Tentu saja pion ini tidak dapat diambil karena bila hitam bermain gajah kali G3 maka H6, dan apabila gajah E5 bermaksud menjaga peta promosi maka H7, gajah G7, dan benteng F8. Apabila hitam menjalankan B4 maka H8, promosi menjadi menteri, dan putih menang perwira. Oleh karena itu di partai aslinya tim dunia bermain B4, gajah F4. Kasparov berupaya melakukan pertukaran untuk menghilangkan gajah hitam yang mengawal petak promosi H8. Gajah D4 skak, raja H1. Meskipun secara naluriah tidak masuk akal untuk memindahkan raja putih ke sudut di mana ia tidak dapat mendukung pion putih, langkah ini menempatkan tim dunia dalam kesulitan yang serius. Hitam melanjutkan B3 dan G4, raja D5, G5, E6. Tim dunia menemukan satu-satunya langkah penyelamatan. Langkah ini membuka petak E7 sehingga kuda hitam bisa menyeberang dengan tetap membuka diagonal ini untuk gajah hitam. Putih melanjutkan H6, kuda E7, benteng D1, E5, gajah E3, raja C4, gajah kali D4, dan E kali D4, raja G2, dan akhirnya raja putih ikut serta dalam pertempuran. B2, raja F3, raja C3, H7. Selangkah lagi promosi dan coba dihambat oleh kuda hitam dengan kuda G6, raja E4, raja C2, benteng H1, D3, raja F5, promosi menjadi menteri dan dipukul dengan benteng. Raja mengambil, raja kali G6, D2, H8, promosi menjadi menteri, dan hitam juga promosi menjadi menteri. Menteri ke H7 dengan ancaman discover skak. B5, raja F6 skak, raja B2, menteri H2 skak, raja ke A1, menteri F4, dan dibalas B4. Patut dipertanyakan langkah yang sekaligus menyerahkan pionnya ke putih ini, tapi yang pasti langkah ini sudah dipilih oleh mayoritas tim dunia sebanyak 59,82%. Dan tentu saja Kasparov memakan pion ini. Menteri F3 skak, raja G7,
D5, Menteri D4 skak, Raja B1, G6, Menteri E4 melakukan pertukaran menteri, Menteri ke G1 skak, Raja B2, Menteri F2 skak, Raja C1, Raja F6, D4, dan G7. Dan di posisi ini hitam menyerah karena pion putih lebih cepat promosi. Pada posisi ini voting tim dunia menunjukkan 51% menyarankan hitam resign alias menyerah. Oke, demikianlah partai catur besar antara Garry Kasparov melawan tim dunia yang berlangsung tahun 1999. Meskipun Kasparov menang, partai ini menghasilkan campuran ide-ide taktis yang mendalam dan suara yang pluralitas. Kasparov mengakui bahwa dia tidak pernah mengeluarkan banyak tenaga untuk permainan lain dalam hidupnya. Kemudian Kasparov mengatakan bahwa ini adalah permainan catur terbesar dalam sejarah. Banyaknya ide, kerumitan, dan kontribusi yang telah diberikannya pada catur menjadikannya permainan yang paling penting yang pernah dimainkannya. Semoga menghibur, bermanfaat, dan menginspirasi. Oke, dan selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah gajah E3. Apabila hitam menjalankan gajah kali G3, maka gajah ke G5. Dan langkah satu-satunya adalah gajah hitam bergerak dan G4 skak mat. Dalam posisi ini apabila hitam menjalankan gajah D2, maka dibalas G4 skak, Raja H4, dan gajah F2 skak mat. Oke, dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.